Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan pertemuan tadi pagi yang sempat tertunda karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan dengan belajar malam ini makin banyak persiapan teman-teman jadi makin banyak gitu ya terhadap UAS kalkulus nanti. Oke, kita akan melanjutkan. Yang berikutnya adalah di soal nomor 11 nanti tentang yang namanya limit ya teman-teman. Misal saya punya limit apa ya? Limitnya limit tak tentu, tapi mungkin kalau di SMA tuh disebutnya limit aljabar ya. Misal contoh limit X menuju 2 gitu ya. X pangkat 2 ditambah 5X, ini berapa sih? 4 tambah 14 ya, minus 7 minus 14 ya. Oke, dibagi misal gitu ya. X dikurang 2. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, jadi kalau teman-teman nemu soal limit kayak gini, diminta hasilnya adalah berapa? Jadi kita sekarang udah ke part yang kedua. Jadi part kedua ini tuh udah mulai bahas tentang soal perlimitan. Ya, nanti setelah limit nanti ada turunan, habis itu nanti aplikasinya dan seterusnya sampai nanti bab-bab akhir. Siapa dengerin lagi? Oke ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat chat aja teman-teman biar kita fokus. Oke, nomor 11. Tadi itu tentang apa? Tentang limit, namanya bentuk limit aljabar. Limit aljabar ini limit aljabar itu limit aljabar bentuk tak tentu. Ya, tentunya kalau misalnya bentuk tentu kita sudah tahu ya. Jadi misal contoh, limit itu kan sebenarnya kan menentukan taksiran lah ya. Misal saya punya limit X menuju 3 gitu ya, dari misal X plus 2 dibagi misal berapa ya, misal X kurang 2 gitu ya. Nah ini kan pengen tahu nih nilai dari sebuah fungsi ini ketika X nya itu mendekati 3 itu sekitar berapa nilainya. Nah teman-teman bisa masukin, sebenarnya tinggal masukin aja 3 ditambah 2 dibagi 3 dikurang 2 sama dengan 5 dibagi 1. 5 bagi 1 berapa? 5. Nah, ketika hasilnya langsung bentuk seperti ini, langsung 5 gitu ya, 7, 2, 3 per 7, 2 per 5, dan seterusnya, disebutnya limit bentuk tentu. Jadi pasti langsung beres deh jawabannya. Nah, nanti ada bentuk limit tak tentu. Bentuk limit tak tentu itu bentuknya salah satunya adalah 0 per 0. Contohnya kayak soal ini. Ini kalau saya masukin 2 ke sini jadinya apa? 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 gitu ya, dikurang berapa? Dikurang 14, nanti dibagi 14. berapa? Dibagi 0, dibagi 2 kurang 2. 2 kurang 2 ya. 2 kurang 2, Ya. 0 per 0 tuh. Kalau dibagi 2 kurang 2, maka nanti hasilnya adalah 4 ditambah 10 dikurang 14 dibagi 0. Nah, sebenarnya dibagi 0 ya. Sehingga nanti jadinya 0 per 0. Seperti yang pernah saya bilang, sebenarnya dia bukan 0, tapi mendekati 0. Dalam hatinya mendekati. gitu ya. Dia nggak 0, tapi dia mendekati 0 nilainya. Ya, saya sebut namanya kecil lah ya. Kecil bagi kecil, maka relatif. Nah, ada banyak cara, salah satu yang paling terkenal adalah pakai L'Hopital. Tapi maksudnya soal ini sebenarnya nggak harus pakai L'Hopital, tapi pakai apa? Pakai pemfaktoran. Walaupun mau pakai L'Hopital juga boleh. Berarti limit X menuju 2. Nah, kalau dianya X yang menuju 2, pasti salah satu faktornya adalah X min 2, teman-teman. Itu pasti. Jadi teman-teman tinggal tulisin X min 2 sama X min 2. Terus tinggal sesuaiin deh. Di sini X-nya kan kuadrat. Sedangkan di sini X berarti dia harus dikali berapa? Atau teman-teman bisa coba bagi nih ya. X kuadrat dibagi X jadinya apa? Jadinya X. Minus 14 dibagi min 2. Jadi ujung sama ujung, ujung sama ujung gitu aja teman-teman. Jadi X kuadrat dibagi X berapa? X. Kalau min 14 dibagi min 2 berapa? Plus 7. Plus 7. Kalau bagian bawah dia sudah linier, jadi nggak perlu difaktorin lagi. Nah,
Ketika ada X min 2 sama X min 2, ini yang nanti yang dicoret. Yang menuju 0 itu yang bikin dia jadi kecil, ini adalah X min 2 ini, karena dia menuju 0. Sehingga ini ibaratnya itu ya, kecil bagi kecil itu kan karena kecil. Jadi saya pengen ngezoom. Nah, yang bikin dia kecil mana? Ini. Nah, ini jadi gede itu dia. Maka nanti jadi kelihatan bentuknya, yaitu adalah bentuk tentu. Limit X menuju 2 dari X plus 7. Berapa nilainya? Adalah 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, ini berlaku untuk kasus-kasus yang lain selama dia bentuknya tak tentu 0 per 0 ya teman-teman. Misal contoh, saya punya limit X menuju berapa nih? 3 deh. Gitu ya. Di sini adalah X kuadrat, misal bosan X kuadrat, misal di sini 2X kuadrat ya. Terus dikurang X gitu ya. 9 kali 2 18, ini min 15 gitu ya. Ini misal dibagi apa? Dibagi X kuadrat. X kuadrat misal ditambah 3X ya. Ini berapa nih? 9 ditambah 9, 18 ya. Oke, saya punya soal gini. Nah, ini ceritanya teman-teman, kalau teman-teman masukin 3 ke sini, ini dipastikan hasilnya berapa? Dimasukin gitu kan? Dimasukin, ini pasti 0 per 0 nih teman-teman. Kalau teman-teman masukin, set ya, maka hasilnya adalah 0 per 0. Oke, nah karena 0 per 0 pasti dia bisa difaktorin. Maka cara memfaktorkannya gimana tadi? Sama dengan limit X menuju 3. Karena dia menuju 3, pasti faktornya adalah apa? X min 3. Pasti X min 3. Pasti X min 3. Kalau menuju 2, X min 2. Kalau menuju 1, X min 1. Kalau menuju 5, X min 5. Kalau menuju min 2, X plus 2. Gitu ya. Jadi karena dia menuju 3, jadinya adalah X min 3. Terus tinggal cocokin aja. 2X kuadrat dibagiin X jadinya apa? 2X, ya nggak? Ujung sama ujung. Min 15 dibagi min 3 berapa? Plus 5. Plus 5. Gitu, semudah itu. Nah, nanti ini X kuadrat dibagi X berapa nih? X ya. Min 18 dibagi min 3. Jadi ujung kiri sama ujung kiri, ujung kanan Plus 6. Plus 6, betul. Oke. Plus 6. Nah, nanti ada sesuatu yang sama, ini pasti nanti dicoret. Gitu ya. Nah, habis itu gimana? Masukin 3 ke sini. Jadi teman-teman boleh langsung ya. Boleh misal bertahap kayak saya gini nulis gitu. Ya nanti kalau soalnya misal penjelasan kayak tugas, lebih baik ditulis kayak gini. Tapi kalau misalnya nanti UAS boleh langsung masukin nih teman-teman. 2 kali 3 ditambah 5 dibagi berapa nih? Dibagi 3 ditambah 6. Jadi berapa? 2 kali 3? 6. 6 tambah 5 berapa? 11. 11 per 9. Oke, 11 per 9. Sehingga hasil limitnya adalah kayak gitu. Oke, jadi soal nomor 11, model limitnya model-model soal kayak gini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memfaktorkan. Tapi jangan takut kalau misalnya sulit memfaktorkan, tinggal lihat ujung-ujungnya aja. Saya pengen tahu nih, coba memastikan kalau saya punya soal kayak gini, jawabannya berapa? Limit X menuju, ini berapa nih? 2, 1 deh gitu ya. 4X pangkat, atau jangan 4X deh. Misal menuju 2 deh, nggak apa-apa deh. Atau menuju 3 deh. Atau 4 boleh. Oh galau. Nah, saya punya soal X kuadrat, misal ditambah X 16, 4 minus 20, misal dibagi. Nah, kalau teman-teman punya kayak gini jadinya berapa? 2X min 8. Hasilnya berapa? Boleh dikerjain dulu atau mau nanti jawabannya mau di chat. Mau di chat ke saya boleh ya jawabannya. Dan per 2 ya, Pak. Berapa? Ini 0 per 0 nggak? 0 per 0. Ya, berarti kalau 0 per 0 pasti caranya kayak tadi. Faktorkan. Difaktorin aja. Faktornya gimana? X min 4. X min 4. Nah, silakan. 25 per 2. Oke, 25 per 2. Berapa? 25 per 2. Enggak gede banget 25. 9 per 2. Ah iya, 9 per 2 ya kayaknya. Kayaknya sih. Coba kita cek ya, kita bareng-bareng coba.
Jadi kita coba bareng-bareng. Berarti ini gimana? Karena dia dimasukin ternyata 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti teman-teman bisa bikin kayak tadi ya. Limit X menuju 4 pasti dianya X min 4 gitu. Iya, X min 4 pasti di sini X min 4. X min 4. Kalau yang atas X kuadrat dibagi X jadinya apa? Jadinya X min 20 dibagi 4 plus plus 5. 5. Kalau bawah ini dia bukan bentuk kuadrat. Jadi dia yang dikeluarkannya hanya depannya aja ya. Jadi ntar 2X dibagi X sama 2. Oke gitu doang. Beres gitu teman-teman. Jadi nanti hasilnya adalah apa nih? Ini bisa kita coret, ini kita bisa coret. Nanti masukin X sama X-nya 4. Jadinya berapa tuh? Kalau X-nya 4. 9 per 2. Oke betul. 4 tambah 5. 9 per 2. Alias 9 per 2. Gitu ya. Kok cuma 2 ya, Kak? Gimana, ada pertanyaan? Kok cuma 2? Ini kok yang pembilang kok cuma 2 ya? Enggak, 2x-nya enggak dibagi ya? 2X. Karena dia bukan kuadrat. Oh, Jadi dia linear, gitu. pemfaktoran linear aja. Jadi kalau saya punya 2X min 8 itu kan sebenarnya 2-nya dikeluarkan dikali X min 4 gitu. Ini kan 2-nya dikeluarin. Bagi 2 iya. jadi X, 8 bagi 2 jadi min 4. Oke, siap. Masih, Kak, Ya. kalau kubik keluar nggak ya kalau limit gini? Selama 4. Saya menganalisis soal selama 4 semester sepertinya modelnya nggak keluar yang aneh-aneh teman-teman. Karena kalkulus ini kan sebenarnya dia tuh kalkulus 1 ini tuh general untuk banyak prodi ya, cukup banyak prodi. Jadi sepertinya soalnya akan ramah untuk seluruh prodi gitu. Oke, Kak, siap. Jadi kalau pangkat 4 gimana? Ya kalaupun ada pakai L'Hopital karena kita udah belajar L'Hopital kan ya. Turunin aja gitu. Selama dia bentuknya 0 per 0 atau tahingga per tahingga gitu. Sip. Nah, ini biar latihan aja biar teman-teman ketika kayak gini nggak perlu pakai L'Hopital bisa. Tapi kalau udah biasa pakai L'Hopital boleh ya. Silahkan. Saya mah pakai L'Hopital boleh nih. Kalau pakai tapi syaratnya L'Hopital itu apa? 0 per 0. Nah, kalau yang L'Hopital itu nanti ada bentuknya itu biasanya dianya bisa jadi E pangkat atau ln atau ya gitu-gitulah pokoknya. Yang pakai L'Hopitalnya itu ada tantangan tersendiri lah. Biasanya itu di soal-soal akhir karena itu kan bab-bab akhir ya. Jadi ini soalnya itu biasanya ngurut sesuai dengan materinya, Pak. Sesuai dengan materi di modul aja. Ini kan mengurut ya. Oke, itu soal nomor 11 ya teman-teman. Selanjutnya adalah soal nomor 12. Ya, kenapa? Itu yang ini apa? 5 itu berarti dari 20 dibagi 4 hasilnya 5 gitu. Yang mana ya? Yang MS lim X Yang pemfaktoran 20 itu mana ini? Oh iya, kenapa bisa jadi 5 ya? Jadi X kuadrat dibagi X itu sorry. Tadi itu gimana ya prosesnya? Oh ya, X kuadrat dibagi X itu jadinya X. Min 20 dibagi min 4 jadinya plus 5. Dibagi kayak. Tapi teknik ini harus dipastikan bentuknya 0 per 0 ya teman-teman. Kalau ketemunya nggak 0 per 0 berarti bisa langsung di. Itu jawabannya berarti kalau nggak per 0 per 0. Pas dimasukin 2 per 7 ya itu jawabannya 2 per 7. Kan ini kan kalau dianya bentuknya 0 per 0 bentuk tak tentu. Tadi seperti saya bilang yang ini. Dimasukin ternyata 5 per 1. Ya udah 5 nggak usah pakai pemfaktoran. Oke? Sip. Oke Kak, terima kasih. Oke, Kak, siap Kak. Next. Nah, next itu kita akan beralih ke limit tapi bentuknya limit tahingga. Jadi limit tahingganya itu gini teman-teman. Misal berapa ya? Tadi nomor 12 gitu ya. Misal kalau saya punya limit X menuju tahingga dari apa ya? Dari misal 4X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 1 gitu ya. Ini seru banget ya, saya sambil nonton. Seru banget, 3 sama lagi. 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 5. Nah ini hasilnya sama dengan berapa? Nah jadi kalau ada limit X menuju tahingga, bentuknya adalah pembagian, teman-teman bisa bagi oleh derajat tertinggi teman-teman.
Jadi gini, ini kan limit X menuju hingga. Nah, terus ini ada bentuk pembagian kayak gini nih. Dan bentuknya itu adalah bentuk ini tuh namanya apa? Bentuk pangkat ya teman. Tapi nggak harus polinom ya. Pangkat yang nggak bulat pun bisa. Jadi apalagi ini polinom. Jadi kalau ada kayak gini, teman-teman tinggal cari derajat tertinggi. Terus nanti ini dihapus saja. Terus tinggal dibagi deh teman-teman. Jadi kalau saya bagiin jadi berapa nih? Ini sama aja kayak limit X menuju hingga dari berapa? Ini kalau dibagi 2 ya, udah ya? 4x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2. Jadi 2 doang ya? Ya udah 2. Iya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nemunya kayak gini gimana? Limit X menuju hingga dari 2x pangkat 3 ditambah 7x misal ditambah 5 dibagi misal x kuadrat ditambah 8x dikurang 1 misal gitu. Ini sama dengan berapa? Ini juga sama karena bentuknya hingga dan bentuknya pembagian kayak gini. 2 berarti. Nah, teman-teman tinggal coret aja gini. Derajat tertingginya kan ini. Kalau yang ini derajat tertingginya ini kan. Ya ini coret aja. Nah, maka nanti jadinya adalah limit X menuju hingga dari apa? 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 2. Nah, kalau saya bagi ternyata ini ada perbedaan derajat. Maka nanti jadinya adalah limit x 2x pangkat hingga dari 2x. Nah, x-nya baru 2x. dimasukin hingga. 2 kali hingga jadi berapa? Hingga ya. Enggak jadi 2 hingga ya. Hingga tuh banyak, teman-teman. Tahingga ya, tahingga. 2 kali banyak, enggak jadi 2 banyak, jadi banyak kayak gitu. Jadi hingga. Jadi ya udah jawabannya kayak gitu. Ya, makanya terus ada satu lagi kalau misalnya bentuknya kayak gini. Kalau saya punya limit X menuju hingga dari misal 4x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 tambah 1 gitu ya, dibagi misal gitu ya, x pangkat 6 gitu ya, ditambah gitu ya 8x pangkat 5 ditambah misal 15 gitu ya. Ini sama dengan berapa? Nah, model-model soal gini tinggal coret aja derajat derajat yang terkecil, yang kecil-kecilnya dicoret aja. Jadi sisain derajat tertinggi. Nah, nanti tinggal dibagi jadi berapa? Limit X menuju hingga dari apa nih kalau dibagi? 4x pangkat 5 dibagi x pangkat 6. Nah, ternyata ini pangkat yang bawah lebih besar, maka jadinya adalah limit X menuju hingga dari 4 dibagi X. Masih ingat ini apa? Es krim 4 dibagi hingga berapa? Punya 4 es krim, dibagiin ke 500 juta orang, ya hampir nggak kebagian gitu. Nah, ini yang suka disebut jika apa? Derajat tertingginya sama. Jika derajat tertingginya sama, maka jawabannya adalah tinggal dibagi aja 4 bagi 2. Tapi kalau derajat atas lebih kaya daripada yang bawah, maka jadi hingga orang kaya. Nah, tapi kalau derajat yang atasnya lebih rendah daripada yang bawah, wah, 0 nggak punya apa-apa gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi nomor 12 ini berkaitan dengan pola limit X menuju hingga yang teman-teman sebenarnya tinggal coret aja derajat tertingginya. Jadi peduli amat gini ya teman-teman ya, misal saya nih coba teman-teman coba kerjain limit X menuju hingga dari berapa ya, 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 102x dikurang 777 misalnya gitu ya, dibagi gitu ya, dibagi berapa nih, dibagi 4x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 ditambah 192x ditambah 51 gitu. Ini berapa jawabannya teman-teman? Oke, benar, jawabannya 2/4 ya, atau sama dengan berapa? Setengah. Kenapa? Karena derajat tertingginya ada di sini, derajat tertingginya ada di sini. Jadi ininya agak-agak dicoret, nggak guna. Ininya agak-agak dicoret, nggak guna. Set. Nah, tinggal dibagi antara ini sama ini. Ternyata derajatnya sama, habis X-nya, maka jawabannya 2/4 alias setengah. Paham? Gitu. Kurang lebih seperti hanya dilihat derajat tertinggi. angkatnya ya kayak. Derajat tertinggi ya. Nggak harus yang paling kiri ya teman-teman ya. Bisa jadi dianya di kanan gitu. Pokoknya dia harus derajatnya yang tertinggi. Itu asimptotnya ya, Kak? Apa? Bukan asimptotnya. Oh,
Oh iya, jadi kalau misalnya dia bentuknya fungsi, nanti ada istilahnya disebut asimtot datar ya. Ya betul. Sitot datar. Untuk fungsi ini, tapi beda, maksudnya ini kita lagi ngomongin limitnya ya. Iya, limit. Tapi kalau dia ngomongin andaikan ini sebuah fungsi, maka hasil limitnya itu merupakan asimtot datar di mana nanti y sama dengan hasilnya setengah gitu. Sama enggak. Tapi ini kita lebih ke kayak ngomongin khusus si limitnya doang ya. Belum ke asimtot. Oke, gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu berkaitan dengan limit menuju tahingga? Ada? Lanjut. Lanjut. Berikutnya, ini suka ada soal model kayak gini. Soal model kayak gini. Misal apa ya, contoh. Diketahui misal fungsi fx katakanlah apa ya? Misal x kuadrat ditambah 2x misal ditambah 3 dibagi x dikurang 2 misal gitu loh. Saya punya fungsi kayak gini. Pertanyaannya fungsi ini itu continue di titik mana aja. Nah, biasanya ada sebuah statementnya adalah dia A misal continue di setiap titik misal gitu. Misal kalau B misal continue, wah seru juga. Ini saya bikin gini aja ya, continue di setiap titik kecuali gitu di x sama dengan 1. Kalau yang C misal ini kecuali di x sama dengan ini kayaknya 2, ini min 2. Kalau yang D kecuali di x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Nah, kalau ada soal kayak gini gimana cara ngerjainnya? Bawahnya nggak boleh 0, Pak. Dia continue itu ketika kecuali di domain fungsi dia akan continue di bawahnya itu nggak boleh 0, betul. Nggak boleh. Berarti yang B. Berarti gimana? Berarti kalau Berarti kayak yang gini dia akan B, continue di mana? Dia di setiap titik kecuali x sama dengan 2. Kenapa? Sama dengan 2. Karena di sini kan kalau di x sama dengan 2 dia punya nilai nggak? Nggak punya nilai. Tahu nggak boleh masih ingat nggak syarat continue itu apa? Continue. Ada limitnya. Oh seru ih. Continue saya jadi tidak fokus ya. Ntar dulu saya matiin dulu deh. Tapi seru Ini lagi fungsinya sama ya. Apa gimana sih? Oke, tadi saya mana? Continue. Nah, jadi continue itu berarti apa mestinya? Continue misal apakah dia continue di x sama dengan 2? Berarti continue di x sama dengan 2 itu adalah apa artinya? Artinya dia punya limit x menuju 2 di pada sebuah fx ini sama dengan f2 gitu ya. Sama dengan. Nah, tapi pada in fact gitu ya, pada faktanya f2-nya punya nilai nggak? Tidak. Pada saat f2-nya tidak terdefinisi. Berarti dia nggak continue di titik itu. Makanya dia continue di setiap titik kecuali ini. Jadi triknya adalah kalau ada bentuk kayak gini, berarti dia akan continue kalau bawahnya ini kecuali di bawahnya sama dengan 0. Jadi kalau bawahnya x min 2, berarti kecuali di x sama dengan 2. Kalau bawahnya x min 1, ya kecuali di x sama dengan 1. Kalau bawahnya x kuadrat min 1, berarti bisa di 1 atau min 1. Ya gitu ya. Kalau bawahnya x kuadrat min 4, berarti jadinya apa? Kecuali di x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 gitu. Poinnya dapat ya teman-teman ya?
Iya. Jadi Iya, dia Kak. akan continue di X sama dengan 2 kalau nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Tapi faktanya F2-nya itu nggak terdefinisi dengan baik. Nggak terdefinisi, nggak ada nilainya F2-nya. Gitu. Kalau bawahnya akar tinggal disesuaikan ya, Kak. Sama juga. Misal akar X min 1. Sama. Kan dia tidak punya nilai di X sama dengan 1. Misal gitu ya. Sama aja. Berarti kalau saya misal kayak punya fx misal sama dengan x, ini mah kan x kuadrat ditambah misal 4x ditambah 1 dibagi akar x min 1. Oh, berarti dia tidak terdefinisi ketika x sama dengan 1. Jadi f1-nya tidak terdefinisi. Karena f1-nya tidak terdefinisi, nggak ada nilainya, ya pasti dia nggak akan continue ya. Jadi fx tidak continue. Ya kan harus sama. Gimana mau nyamain dong dia tidak punya nilai. Jadi fx tidak continue di x sama dengan 1. Jadi supaya dia continue ya di seluruh titik kecuali di x sama dengan 2. Dia tidak continue di sini. Gitu ya. Jadi cara nyarinya adalah si penyebutnya, kata kuncinya adalah di penyebutnya. Kalau penyebutnya x min 3, berarti ininya kecualinya di x sama dengan 3. Kalau penyebutnya x kuadrat min 1, berarti apa? Plus minus 1. Kalau misalnya x kuadrat tambah 2x tambah dikurang 3, difaktorin dulu teman-teman ya, difaktorin aja dulu gitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa difahami. Itu adalah soal nomor 13 tentang kekontinuan ya. Jadi prinsipnya kekontinuan itu apa? Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Sedangkan dia punya nilai limit, dia harus dicek limit kiri dan limit kanan. Ya, kita asumsi aja kayak tadi, anggap aja limitnya ada deh gitu ya. Kalau limitnya ada tapi nilai fungsinya nggak ada, nggak akan sama gitu kan. Mau nyamain sama siapa dia? Gitu. Oke, selanjutnya nomor 14. Nomor 14 itu model masih kekontinuan, tapi biasanya dia itu mencari nilai sesuatu. Jadi misal kayak gini. Misal katakanlah saya punya fx gitu ya. Fx-nya sama dengan apa ya? X pangkat 3 deh gitu ya. Ditambah misal dikurang 2x ditambah 1 gitu ya. Dia nilainya ini untuk x tidak sama dengan misal berapa ya? 2 gitu ya. Nah, tapi dia bernilai 2x ditambah a untuk x sama dengan 2 misalnya gitu. Katakanlah ada fungsi piecewise yang seperti ini. Nah, dia itu continue di x sama dengan 2. Maka nilai b-nya berapa? Maka nilai a-nya berapa? Nah, artinya kekontinuan itu apa teman-teman? Jadi cara jawabnya gimana? Namanya continue itu dua hal. Berarti apa? Limit x continue di x sama dengan 2 ya. Berarti limit x menuju 2 dari fungsi fx-nya harus sama kayak, bukan dua hal, ini dua hal yang sama ya. Harus sama dengan f2 gitu. F2. Maksudnya ini hal yang pertama, ini hal yang kedua. Itu harus sama gitu. Jadi kata kuncinya gitu. Nah, kalau misalnya dia nilai fungsi, itu harus tepat pada saat x-nya sama dengan. Jadi kalau yang pertama, kalau teman-teman pengen nyari limit x menuju 2 dari fx, maka teman-teman karena di sini x menuju 2 tuh nggak tepat 2. Jadi menuju 2 artinya fungsi yang digunakannya adalah fungsi ini teman-teman. Jadi kalau dia penggunaan limitnya, maka gunakanlah yang dianya itu tidak sama dengan. Jadi kalau saya masukin jadi apa? Sama dengan limit x menuju 2 dari fungsinya apa? X pangkat 3 dikurang 2x tambah 1. Ini limit disebutnya limit tentu. Jadi tinggal dimasukin aja 8. Kenapa 8? 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 ditambah 1. Hasilnya berapa nih? Kalau saya jumlahin kurangin 4 tambah 1 5. 5. Nah, ini nilai limitnya. Nah, bagaimana dengan nilai fungsinya pada saat x-nya 2? Kalau f2, berarti kita pakainya adalah yang ini. Berarti dimasukin ke 2x plus a. Jadi 2 kali 2 ditambah a. Maka jadinya 4 plus a. Nah, karena dia ini continue artinya apa? Nilai keduanya harus
sama. Sama. Berarti kesimpulannya adalah 4A 4 plus A ini harus sama dengan 5. Maka nanti A-nya berapa? 1. 5 dikurang 5. 4. Jadi gitu. Nah, biasanya soalnya kurang lebih gini. Berapa kan nilai A-nya? Tinggal masukin gitu. Oh, ini belum kiri kanan ya, Kak? Karena kiri sama kanannya sama. Jadi kita nggak perlu ngecek limit kiri Iya. sama limit kanan. Kalau Kan tidak sama dengan 2. Kan gini ya. Masih ingat nggak waktu itu saya pernah jelasin pakai cara gini. Karena ini tuh X sama dengan 2, maka dia fungsi ini, fungsi yang di sini pakainya adalah fx sama dengan 2x plus a. Karena dianya itu tidak sama dengan 2, kalau nggak sama dengan 2 itu berarti yang mana? Sepanjang sini gitu kan? Kan nggak sama dengan 2. Maka ini Udah kiri menggunakan kanan itu. pakainya gini, mau pakai yang kiri, mau pakai yang kanan. Ternyata fungsi yang kiri sama kanannya sama. Jadi teman-teman nggak perlu ngecek lagi limit kiri ke kanan. Karena pasti fungsi kiri sama fungsi yang kanannya pasti sama. Gitu. Sampai situ oke teman-teman? Oke, Kak. Si yang beda coba, Kak. Bentar, terus dulu. Coba saya bikin CBS ya. Misal CBS-nya gini coba. Tapi ini saya bikin sedikit agak tricky. Maksudnya saya punya fx, katakanlah dia tuh adalah x pangkat 2, misal ditambah 4x, ini dikurang 5 dibagi x min 1 gitu ya. Di sini adalah x ditambah b gitu katakanlah. Ini untuk x yang tidak sama dengan 1 dan ini untuk x sama dengan 1. fx di sini continue di x sama dengan 1, maka nilai b-nya berapa? Nah, coba saya pengen tahu. Tapi ya ini kalau ini bisa berarti yang jauh lebih gampang juga bisa. B-nya 5 ya? Kenapa? B-nya 5. Ya gitu, B-nya 5. Min 1. Enggak, saya mah nanya belum tentu salah ya. Kalau bertanya itu belum tentu salah ya. Karena juga saya nanya. Iya gitu 5. Ya. Berapa teman-teman? Iya, 5. Coba teman-teman yang lain gimana? 5 ya? Gimana caranya? Tinggal masukin aja, tinggal bikin aja ya. Pokoknya kalau dia continue, syarat continue berarti apa? Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Berarti saya pengen nyari apa? Limit x menuju 1 dari fungsi ini. Ya kalau limit pakainya yang bawah apa yang atas? Yang enggak 1 kan limit x menuju 1 tuh kan enggak 1 kan ya? Enggak 1. Enggak 1. Limit x menuju 1. Kebetulan kalau enggak 1 kiri kanannya sama gitu. Kecuali di sini nanti dipecahnya ada 3 ya, kayaknya seru juga sih. Saya nggak pengen overthinking ya teman. Nah jadi yang gini aja. Jadi ntar jadinya apa? X kuadrat ditambah 4x dibagi berapa? Dibagi x min 1. Ternyata 0 per 0. Kalau 0 per 0 katanya diapain? Difaktorin kayak tadi. Jadi gunakan teknik yang tadi ya, x min 1 gitu ya tadi teh. Mau pakai yang gini tadi boleh gitu ya. Berarti di sini x kan min 5 bagi min 1 berarti plus 5 gitu ya. Nanti coret. Berarti 1 tambah 5 berapa? 6 gitu ya. Nah, terus nilai F1-nya berapa? F1-nya sama dengan 1 ditambah B gitu ya. Sama dengan berapa? Ya 1 tambah B. Nilai ini harus sama dengan ini ketika dia continue. Nah, maka nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya 6 sama dengan 1 tambah B. Berarti B-nya berapa? B-nya 5. 5.
Coba kakak kalau ini apa jangan coba kakak kalau jangan sama dengan ininya tambangnya itu lebih besar atau nggak lebih kecil Ya, dari itu. kalau misalnya itu dia harus dicek limit kiri kanannya. Ya kan Oh, kalau dia kalau fungsi intinya kan kenapa saya langsung nggak pakai kiri kanan? Karena dia limit kiri sama limit kanan fungsinya sama. Kecuali tadi kalau misalnya dipecah tadi kayak Mas siapa bilang gitu dipecah itu boleh. Jadi harus cek limit kiri dan seru tuh. Ya itu kayak soal itu ya soal ini. Nanti boleh nih nanti teman-teman nyobain ya. Oke. Nah, kita fokusin lagi biar ini kita udah nomor berapa nih? 14. Nah, next nomor berapa? 15. Nomor 15 ya target saya sampai 20 aja ya. Biar udah kelamaan. Nomor 15 gimana? Nomor 15 tuh gini. Apa ya? Misal saya punya Y. Misal Y. Teman-teman tuh apa aja sih? Ln. Nah, saya punya E pangkat 2X ditambah akar gitu. 3X dikurang 1. Terus apa lagi ya? Ditambah 5X pangkat 3 ditambah 2X bisa ditambah 8. Nah, kalau ada soal kayak gitu ditambah ln boleh. Gitu deh. Jadi ini tuh udah mulai turunan. Tadi kan limit. Sekarang udah mulai tuh turunan. Nah, turunannya gimana? Ya ini masih turunan sederhana. Walaupun ada turunan rantai, dianya dikali turunan rantainya nggak terlalu susah. Oke, cara nuruninnya gimana? Ya karena ini bentuknya adalah penjumlahan atau pengurangan sekalipun, maka dia diturunkannya masing-masing. Jadi ini turuninnya masing-masing, ini turunin 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 masing-masing, karena penjumlahan. Ya. Jadi kalau saya punya E pangkat 2X, masih ingat dasarnya apa aja sih? Dasar turunan. Iya. Dasar turunan. Turunan eksponensial E-nya tetap E. Kalau saya yang pertama, kalau saya punya Y sama dengan X pangkat N, turunannya apa? Ya, N dikali X pangkat N min X min 1. Nah, yang kedua adalah apa? Kalau saya punya Y sama dengan misal E pangkat X gitu ya. Maka dia turunan dasarnya ini akan sama E pangkat. Y pangkat X. E pangkat X. Yang ketiga. Yang ketiga, kalau saya punya Y sama dengan ln X, turunannya apa? X per X. Gitu ya. Apalagi kira-kira dasar yang perlu teman-teman tahu? Akar. Kalau konstan hilang. Kalau nggak ada itu. Kenapa? Konstanta. Konstanta hilang. Nah, berarti kalau ya itu sifat ya, oke. Jadi kalau saya punya kayak gini E pangkat 2X berarti turunannya apa? E pangkat 2X dikali 2. Karena dikali turunan 2X ya. Dalamnya. Ya. Ditambah, nah ini kalau ini kita ubah dulu konversi menjadi bentuk apa? 3X min 1 pangkat 1/2. Berarti kalau diturunin pangkatnya turunin jadi apa? 1/2 dikali 1/2 X min 1 X min 1 dikali pangkat min 1 kurang 1 kan? Setengah kan? Dikali turunan dalamnya berapa? 3 ditambah 15 gitu ya, kuadrat X pangkat 2 gitu ya.
Ditambah Plus berapa? 2. 2 dikali 2. 1 gitu ya. Wah. Turunan X kan 1. Ya. Turunan 8 berapa? 0 karena konstanta. Oh. Turunan ln apa? Sat- 1/8 1 per X. 8x plus 1. dikali 8x. 8. Oh Dikali iya, 8 8. dalamnya ya. Oke, tinggal Mm-mm. dirapihin. Maka dia jadi apa? 2e pangkat 2x ditambah ini boleh jadi 3/2 3 per kali 2 akar 1 per akar 3x 3x min 1 ditambah plus 15x kuadrat ditambah 2 ya, plus tinggal 2 rapi-rapiin aja nih. Ini kayak ngarang sih bikinnya. Emang ngarang. plus 2. Ada yang bisa dijumlahin nggak? Nggak yang sejenis? Nggak ada. Ya udah, weh gini jawabannya. Ada. Gitu. Bisa. Bisa. Enam belas. Mas. Yo. Mau nanya cara nurunin yang akar itu gimana ya? Masih kurang paham. Kita khususkan untuk kalau saya punya Y sama dengan akar X, turunannya apa? Nah, jadi kalau X saya pangkat punya setengah. kalau akar X itu kita konversi dulu, si Y itu sama dengan X pangkat 1/2. Loh. Kok bisa ya? Jadi gini, dalam eksponen kalau saya punya bentuk akar pangkat, bacanya ya, akar pangkat N dari X pangkat M, ini sama dengan X pangkat M per N. M per N. Ya. Nah, jadi kalau saya punya akar pangkat 3 dari X pangkat 4, jadinya berapa? X pangkat 4/3. X. Akar 4/3. Kalau saya punya akar X pangkat 3 berapa? X pangkat X 3 pangkat 3 per 1. nggak ada di 2. sini. Nah, kalau nggak ada, kita punya saringan ya. Jadi angka tak kasat mata. Jadi di sini tuh sebenarnya ada angka 2 tapi tak terlihat. Jadi harus tahu bahwa di sini tuh ada angka berapa? 2. 2. Walaupun nggak ada. Sama kayak ini. Berarti kalau akar X itu adalah apa? X pangkat 1, nggak ada angka 1 kan? Tapi kita harus tahu bahwa ini tuh pangkat 1 Iya. per 2. Nah, ini tuh pakai saringan, Mas. Lihat. Nah, jadi Y sama dengan 1 X pangkat 1/2. Maka kalau saya pengen cari turunannya sesuai dengan sifat yang pertama tadi, maka pangkatnya turun, lalu pangkatnya dikurang. Kalau setengah kurang 1 jadi berapa? Minus. Setengah. Ya, minus setengah. Pangkat minus itu jadinya gimana? Pangkat minus itu maksudnya itu jadi 1 ke bawah. Kalau pangkat setengah itu maksudnya gimana? Pangkat setengah itu maksudnya adalah 1 per akar N. Kan pangkat 1/2 tadi. Dibalikin lagi. Jadi kalau saya punya X pangkat 3/4 tuliskan. Atau X pangkat 2/5 tuliskan. X pangkat 2/5. Nah, gimana cara sekarang gimana kalau ada konstantanya? Jadi contohnya adalah akar 3x min 1. Nah, ini diubah dulu. Jadinya adalah apa? 3x min 1 pangkat setengah. Maka nanti kalau saya tanya turunannya, jadi Y aksen berarti sama dengan apa? Sama kayak tadi. Setengah dikali 3x min 1 pangkat setengah kurang 1 gitu. Prosesnya sih gitu. Tapi dikali turunan dalam, karena ini kita baru nurunin pangkat. Di dalam pangkat ternyata ada fungsi lagi. Fungsinya 3x min 1. 3x min 1 turunannya. Pertanyaannya, kenapa ini nggak diturunin lagi? Nah, di dalam fungsi pangkatnya ada apa nih? X. Kalau X itu turunannya 1. 1 nggak perlu ditulis kalau dikali 1. Nah, kalau ini turunan dalamnya 3, maka perlu saya tulis dikali 3. Makanya jadinya 3/2. Ini pangkatnya minus setengah, jadinya 1/akar 3x. Dengan caranya mirip kayak gitu. Ada pertanyaan nggak gitu, Mas?
Mudah-mudahan Enggak. mudah-mudahan bisa. Apa ya masih ada, Bu? Gitu ya. Mudah-mudahan bisa ini. Ini baru setengah jalan. 16. Pernah tahu model kayak gini nomor 16 itu contohnya misalnya gini. Y sama dengan, saya kayaknya pernah bikin CBSD itu. Sin cos kuadrat 4x. Ini turunannya apa? Nah, jadi modelnya adalah model komposisi. Maka ini tuh sebenarnya adalah satu fungsi, satu kesatuan utuh ya. Jadi 4x ini miliknya cos ini miliknya kuadrat, nah kuadrat ini miliknya sin gitu. Jadi ini satu kesatuan utuh fungsinya. Maka ini nuruninnya cukup sekali. Jadi yang namanya aksen sama dengan yang pertama ya adalah nurunin apanya dulu? Sinnya, betul, dari yang paling depan kan? Misal saya tulisnya apa nih? Y aksen, tuh yang sini deh. Nah, kita nurunin apa dulu? Sin. Nah, turunan sin itu sama dengan apa? Cos. Nah, cos apa? Bagian yang hitam ini kita copy paste gitu. Cos apa? Cos kuadrat. Jadi yang merah ini sin, turunannya cos. Yang hitam ini tinggal copy paste ke sini. Sekarang maju. Di sini kan cos kuadrat. Kalau cos kuadrat ada pangkat, maka didahulukan pangkatnya dulu. Nah, pangkatnya dulu. Jadi kalau pangkatnya turunan pangkat 2 itu apa? Kalau anu pangkat 2 itu turunannya apa? 2 kali anu pangkat 2 kali 1. anu. Nah, si anunya itu apa? 1. Anunya itu apa? Cos. Anunya itu cos 4x. Pangkat 1. Karena 2 dikurang 1. Karena dia turunan pangkat dia. Turunan pangkat itu turun, habis itu pangkatnya dikurangi 1. Nah, setelah pangkat 2-nya diturunin, maka apa lagi yang diturunin? Cos. Dikali. Cosnya turunin. Turunan cos itu apa? Min sin apa? Min sin nganu. 4x. Nganunya itu 4x. Nah, ini 1/4. Bayang gitu. Jadi nurunin itu satu per satu. Terakhir adalah apa? 4x. Kalau saya turunin 4x itu berapa turunannya? 4. Nah, ini tinggal dikali aja, rapihin. Berarti ya aksennya sama dengan apa? 2 kali 4 kali min. Jadi apa? Minus 8 gitu ya? Cos kuadrat 4x dikali cos 4x dikali sin 4x. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama halnya ketika ada soal kayak gini, misal Y sama dengan E dipangkatin sin 4x. Ini berapa turunannya? Nah, kita nurunin apa dulu? Pangkatnya dulu. Nah, ini fungsinya E loh. Berarti dia nurunin E-nya dulu. Ya enggak? E-nya dulu diturunin. Ya. Kalau E diturunin jadinya apa? E gitu ya. Jadi pangkat X turunannya E. Jadi ntar jadi apa? E pangkat apa? Pangkat sin 4x. Sin pangkat 4x. Dikali. Nah, dikali. Sekarang apa? Sin 4x-nya. Berarti sin 4x itu berarti sin-nya dulu. Turunan sin itu apa? Cos 4x. Cos apa? Cos 4x. Habis itu apa? 4x. Dikali 4. Nah, itu deh beres. Tinggal dirapihin jadi apa? 4 apa nih? Mau nulis E-nya dulu boleh, tergantung ya. Nah, dikali cos 4. Cos X 4x. Gimana? Berarti ini yang depan dulu berarti ya, Kak? Yoi. Tapi kalau ada E-nya dulu. Oh. Itu kan dari kiri ke kanan ya, Kak.
Bisa nggak dari kanan ke kiri kayak Arab gitu Sebenarnya jadi nggak jadi masalah sih, cuman ya tergantung kebiasaan ya. Misalnya mau dari sini dulu gitu, boleh aja. Cuman kalau saya itu dari luar ke dalam gitu, ya kan kayak ke museum kan dari luar. Jadi asalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Oh iya di dalam tuh ada ini. Tapi kalau dari dalam keluar ya boleh juga sih. Cuman ya nggak salah. Takutnya lupa ya, Takutnya nggak terbiasa, apalagi kalau nggak terbiasa. lewat. Betul. Jadi pasti tujuannya itu biar langsung jawabannya akhir kan, nggak kayak gini ini kan harus ngaliin dulu gitu ya. Saya juga punya pemikiran kayak gitu, cuman amannya aja gitu biar enak gitu, jadi kayak berurut gitu. Coba kalau ini gimana Mas? Sekarang coba kita ganti tapi modelnya sama, misal Y sama dengan, sekarang dibalik nih, sin misal apa ya, E pangkat X pangkat 2 ditambah 1 gitu. Nah seru juga dah. Turunannya apa? kos nganu. Kos nganu. Jadi yang pertama itu mana dulu? Sin dulu kan? Ya. Jadi kalau ditanya Y aksen deh sama dengan apa? Iya, di sini aja nih. Kos nganu. Ya udah sini deh. Jadi Y aksen deh sama dengan apa? Karena ini yang merah itu sin, berarti turunan sin adalah apa? Kos. Kos apa? Kos anu. Kos Nganu ini kan? Ya. Terus habis itu apa? Kalau ada E pangkat, yang diturunin E dulu ya. Jadi E-nya dulu, jangan pangkatnya dulu. Turunan E itu apa? E pangkat nganu kan gitu ya? X pangkat 2. Nganunya anaknya hitam ya. Dikali. E pangkat nganu. Jadi maksudnya kalau E turunannya E lagi. Dikali. Nah, habis itu apa nih? X Dikali. Kali. Satu. Dikali 2X. Dikali 2X. Tuh udah beres. Jadi kalau dirapi-rapiin jadi apa nih? 2X cos. Misal mau yang E dulu boleh. Dikali cos E pangkat X kuadrat plus 1. Ya gitulah pokoknya ini mah sesuaikan dengan ada misal di opsinya ya. Kak, boleh nanya nggak Kak? Boleh. Kan tadi katanya pas yang E itu ada urutannya nggak sih, maksudnya kayak misalkan nanti ada kompleks lagi, ada len juga. Itu tetap E-nya dulu, misalkan kayak tadi kan E itu ininya urutan itu ada urutan apa, ada kepastian ada hal yang pasti untuk pengurutan melakukan ini nggak? Iya, Misalkan sebenarnya kayak E itu kan fungsinya ada di atas, makanya dia harus turunin tuh E-nya dulu. E pangkat beda dengan X pangkat gitu. Iya. Kalau X pangkat 2 kan 2-nya turun dulu. Tapi kalau E pangkat, jadi si E-nya ini dia konstantan. Jadi maka turunannya dari E-nya ini. Sebenarnya bukan turunan dari E, tapi turunan dari E pangkat Fx ya. Gitu. Kalau ln, menarik juga ya kalau ln ya. Y sama dengan ln gitu ya. Sin. Kayaknya, ini nih ada yang nanya di mana ya? Ya lupa ya. Menarik juga nih kalau saya punya soal kayak gini. 2X plus 1 gitu. Seru tuh. Nah itu berarti ln dulu berarti kan? Iya ln dulu karena ada yang paling ln. Berarti satu coba saya satu warna aja ya. Agak kagok nih kalau warnanya ganti-ganti. Jadi turunan ln apa? 1 per nganu gitu ya. Per nganu. Itu kan? Per nganu. Sin pangkat 2X plus 1 dikali turunan sin apa? Kos. Betul. Kos apa? Kos nganu. 2X plus 1. Terus maju ke sini. Ini turunannya apa? E pangkat nganu gitu kan? Pangkat nganu. Dikali 2. Nah, ini jadinya apa nih? Ya jadinya gini aja ya. 2. Jadi 2 dikali apa? 2 kali E pangkat 2X plus 1 dikali kos. Boleh. Kos persin apa namanya? Kotangan ya. Kotangan. Enggak pakai Kotangan. cot, enggak pakai ba ya.
Kotangan. Kotangan E 2 pangkat kali 2 ya X boleh lah pangkat gitu ya. Ini sekali lagi ini adalah tergantung opsi. Nanti harus menyesuaikan. Oke, jadi modelnya paham ya teman-teman ya. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, diturunin kayak gini, diturunin kayak gini. Dahulukan depan berarti ya, Kak. Jangan lupa dahulukan berdoa terlebih dahulu. Iya, benar. Kak, soal wasit itu emang nggak sekompleks banget ya, Kak? Kalau ngelihat track recordnya nggak kompleks. Tadi sih kalau saya jadi UT ya mungkin pertimbangannya jadi pembuat soal ya, tim pembuat soal pertimbangannya adalah kalkulus 1 ini sifatnya general, dia diambil oleh prodi di FST ya, hampir semuanya kayaknya dapet. Jadi general gitu. Maksudnya dia nggak fokus kalau misalnya kayaknya kalau yang ngambilnya prodi matematika kayaknya dibikin susah deh kayaknya sih gitu. Karena kalau misalnya kayak dulu di ITB itu, karena kan rata-rata kalau di ITB fakultas teknik ya semua, itu soal-soalnya nggak semudah ini gitu. Saya nyebutnya jujur aja ini tuh memang mudah soalnya. Tapi pasti bagi sebagian teman-teman menganggap soal itu kan susah kan. Gitu. Pasti ada gitu yang nganggap susah. Pasti ada juga yang nganggap mudah ini, pasti ada nih. Saya yakin yang ngedenger ocehan saya juga pasti ya ini terlalu mudah gitu. Ada pasti. Cuman ya itu, makanya saya bilang tadi dia berusaha untuk general. Maksudnya general tuh ya bikin soal kayak gini itu bisa jadi masih ada yang menganggap susah gitu. Jadi gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Jadi nggak sulit-sulit amat gitu. Kata yang mungkin prodi matematika gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Biar efektif. Kok nggak mau gerak? Tadi nomor berapa sih ini? 18. 17 sekarang ya? Jadi itu ada yang kelupaan. Iya. Model nomor 17 itu tadi itu model yang dianya ditinggal substitusi. Jadi kayak misal saya punya fx gitu. Ya ini lebih mudah-mudah gini. Ini misal kayak x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 7 gitu. Pertanyaannya kalau f aksen 2 berapa? Ini bisa lah ya. Jadinya apa nih? Misal kayak saya tanya dulu f aksen berarti 4x pangkat 3 ditambah 4x. Berarti kalau ditanya f aksen 2 berarti jadinya berapa? 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 2 gitu ya, tinggal masukin ke sini aja gitu ya, jadi sama dengan 4 berarti. dikali 8 ditambah 4 dikali 2 gitu ya, berarti jadinya adalah 32 ditambah 8 berarti sama dengan 4 kayak gini-gini bisa lah ya, model-model kayak gini gitu ya. Jadi kalau saya punya fx misal ya 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 1, tentukan berapakah nilai dari berapa ya f aksen 1 deh yang gampang gitu. Ini berapa? Coba ini kayak latihan ini aja ya. F aksen x sama dengan apa? 6x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 tambah gitu 14x minus 18. Maka nanti kalau saya tanya f aksen 1 2 6 tambah 14 kurang Iya, 2. Iya kan? Lah, kenapa? Iya. Kenapa jadi nggak yakin? Benar.
Nah, yang berikutnya adalah nomor 18. Ini Bapak nomor berapa nih? 17 ya. Nomor 18 itu tentang garis normal, teman-teman. Bukan masih ada yang pertanyaan kan garis normal kan? Nomor 18 misal. Tapi gimana ya soalnya? Misal gini deh, misal diketahui misal gitu ya. Diket fx sekarang udah jam 10 lebih 25. Berarti ini x pangkat 2 ditambah 5x gitu ya. Dikurangi 1 persamaan, ditanya 2 deh ya, karena bisa jadi persamaan garis normal, bisa jadi tanyanya persamaan garis singgung. Diketahui ini. Pertanyaannya A. Tentukan persamaan garis singgung fx di berapa ya? Di 1,5 kali. Nah, kalau yang B persamaan garis normal fx bisa di x sama dengan min 2. Biar teman-teman tahu kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ini banyak sekali. Nah, jadi kalau saya punya soal kayak gini, pertanyaannya berapa yang A ya, yang A dulu. Persamaan garis singgung. Jadi kalau persamaan garis singgung itu, jadi sebenarnya persamaan garis itu teman-teman, persamaan garis ada 2 nih cara ya. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Teman-teman boleh pakai yang modelnya adalah y min y1 sama dengan m kali x kurang x1. Ini rumus familiar banget dari zaman SMP. Nah, atau teman-teman boleh pakai modelnya adalah y sama dengan mx ditambah sesuatu. Dengan m adalah apa? Kemiringan. Dengan m adalah gradien. Ya, disebutnya gradien. Jadi boleh. Nah, contohnya adalah persamaan garis singgung. Nah, kalau persamaan garis singgung, si m-nya itu didapat dengan cara apa? ms, namanya gradien garis singgung, itu adalah turunan pertama pada saat xs. Jadi kalau ngerjain soal yang A, misal yang A itu mau pakai cara yang atas, mau pakai cara yang bawah. Misal yang bawah. Kalau yang bawah, teman-teman gini caranya. Cari yang namanya M. M itu adalah apa? F aksen pada saat XS. XS itu apa? Absis di titik singgungnya. Yaitu berapa dalam hal ini? 1. Berarti jadinya adalah F aksen 1. Jadi yang pertama kali dicek adalah gradien. Nah, turunan pertama adalah berapa nih kalau turunin? 2x plus 5. 2x plus 5. 2x ditambah 5. Nah, pada saat x-nya sama dengan 1, kan dimasukin 1. Berarti jadinya adalah 2 kali 1 ditambah 5. Jadi berapa? 7. Itu dapat tuh. Nah, ketika teman-teman udah dapat M, maka yang disebut garis singgung adalah Y sama dengan MX ditambah N. Berarti Y-nya sama dengan apa? 7X ditambah N. Sampai sini oke? Nah, karena dia N-nya tidak lengkap, ya kalau lihat aja di opsi. Siapa yang berisi itu? Oke. Terus sampai mana ya? Lupa. Sampai sini. Jadi karena M-nya sama dengan 7, jadinya 7X plus N. N-nya berapa? Nah, dimasukin dia masukin 1,5. Jadi 1,5. 1,5 tuh X-nya 1, Y-nya berapa? 5. Jadi masukin 1,5. Sehingga nanti dapatnya apa? 5 sama dengan 7 kali 1 ditambah N. Nanti dari sini kita dapetin N-nya min 2. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah apa? 7X dikurang 2. Nah, ini namanya persamaan garis singgung. Gimana dengan persamaan garis normal? Nah, ini nih. Gradiennya tegak lurus.
coba copy paste dulu deh biar. Gimana dengan persamaan garis normal? Nah, yang perlu dicari itu pertama adalah gradien. Yang kedua itu adalah titiknya, teman-teman. Nah, misal gradiennya sama dengan apa dulu? Cari dulu yang namanya ms-nya dulu. Jadi si gradien garis singgungnya dicari dulu. MS-nya itu berapa? F aksen pada saat XS. XS-nya tahu nggak? Ini berapa nih? F aksen minus 2. Turunin deh, jadinya berapa dong? Turuninnya jadi apa? 2X ditambah 5 pada saat X-nya min 2. Kalau dimasukin min 2, apa yang terjadi? 2 kali min 2 ditambah 5. Jadi berapa? 1. 1 TMS, teman-teman. Karena dia garis normal itu harus pakai yang namanya MN. Garis normal gradien garis normal itu MN. MN itu adalah min 1/ms. Dibalik kali minus. Nah, karena kebetulan 1, berarti jadinya adalah apa? Min 1/1. Min 1. Maka nanti persamaan garisnya sama kayak tadi. Y sama dengan mx ditambah n. Berarti y-nya sama dengan apa? Min 1x ditambah n. Nah, di sini tuh dia melalui berapa? Karena di sini hanya ada min 2, maka kita butuh substitusi dulu ke sana, guys. Jadi x-nya sama dengan min 2, maka nanti y-nya berapa katanya? Masukin ke sini. Kalau tadi mah kan ini ya, 1,5 udah ada. Sebenarnya kalaupun 5-nya nggak ada, teman-teman harus tahu dapat 5 dari mana. Masukin ke sini. 1 kuadrat 1, 5 kali 1 5, dijumlahin 6 kurang 1 5. Nah, jadi gini, makanya soalnya tuh settingannya gitu. Seandainya 5-nya nggak ada, teman-teman harus tahu caranya gimana masukin. Nah, contohnya saya makanya tadi saya bikin contoh yang x-nya sama dengan min 2. Y-nya berapa? Kok nggak tahu? Masukin dulu ke sini. Nah, ya, dimasukin dulu. Maka nanti kalau saya masukin y-nya sama dengan apa? Minus 2 kuadrat ditambah 5 kali minus 2 dikurang 1. Jadinya berapa? 4 kurang 10 kurang 1. Kita percepat jadinya min 7. Berarti y-nya berapa? Min 7. X-nya berapa? Min 2. Berarti dia melalui min 2, min 7. Maka nanti saya bisa dapetin min 7 sama dengan min X. Berarti min 2 ditambah N. Nanti pindah ruas. Jadinya min 9 sama dengan. Sehingga dari sini saya bisa dapetin y-nya sama dengan min X kurang y. Itu garis normal ya. Jadi kalau garis normal tuh cari ms-nya dulu. Jadi kalau misalnya di iniin, jadi kita kerucutin persamaan. Kalau ditanya persamaan garsing, berarti dia itu langkah pertama nyari apa? Pastiin dulu harus ada xs, ys gitu ya. Kalau nggak ada sebenarnya boleh dicari dulu ya. Nah, setelah itu dapetin apa? ms. Habis itu apa? Y sama dengan msx lah ya, ditambah n. Nanti apa? Substitusi xs, ys untuk dapetin apa? Dapetin n. Dapat deh jadinya y sama dengan n. Kalau persamaan garis normal gimana? Mirip, cuman harus tahu yang namanya xs, ys-nya. Nah, terus cari apa? Cari ms. Nah, udah ms, mn-nya cari nilainya min 1/m. Nah, habis itu apa? Y sama dengan mn. X ditambah n. Kalau ditambah apapun lah ini ya. Mn itu maksudnya gradien garis normal ditambah n. Habis itu apa? Substitusi sama dan seterusnya. Itu dapat kan mnx ya. Gitu teman-teman, kalau perjalanannya persamaan garis singgung dan normal. Jadi garis singgung dapat xsys, turunin ms itu apa? Turunannya. Ini turunannya, turunin. Nanti dapat ms, masukin ke sini, substitusi aja. Kalau ini ms-nya dapat, cari ms. Mas, kalau misalnya ditanya grafiknya itu gimana? Sebenarnya grafik kan garis. Kalau garis kan caranya gimana cara gambar grafik?
Misal garisnya itu kan garisnya Y sama dengan 2X ditambah 4. Gambarin grafiknya gimana? Kalau X sama dengan 0, Y-nya berapa? 4. Berarti koordinatnya 0,4. Kalau dibikin Y-nya 0, jadi caranya gitu aja. X-nya berapa? Min 2. Berarti min 2,0. Berarti kalau sketsanya, ya gambar grafiknya sketsanya gini. Jadi gambar grafiknya kurang lebih. Di sini berapa? 0,4. Ini berapa? Gambar garis. Ya kan? Boleh nggak pakai Iya. tabel? Boleh. Kalau X-nya 0 berapa Y-nya? Kalau X-nya 1 Y-nya berapa? Kalau X-nya 2 Y-nya berapa? Kalau X-nya 3 Y-nya berapa? Kalau X-nya min 1 berapa? Min 2, min 3. Boleh gitu pakai tabel. Terus habis itu tarik garis, diplot ya. Digambarin pakai pakai kertas apa tuh yang kotak-kotak gitu. Boleh. Lebih keren. Tapi kalau ujian mah nggak usah rapi-rapi ya teman-teman. Sketsa aja. Yang penting teman-teman paham maksudnya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Persamaan garsing dan garis normal. Ada? Cukup. Implisit, Kak. Next. Lanjut. Turunan implisit Ada nggak sih? sama turunan tingkat tinggi. Nah, ini agak udah lumayan tingkat tinggi ya. Turunan implisit. Tapi ada di soal, Kak. Ada dah. Waduh. Jadi nomor 19. Model turunan implisit. Misal contohnya apa? Y pangkat 3 ditambah apa ya? Cos apa nih? X kuadrat Y gitu ya. Nah, tambah apa? Coba, Kak. Yang susah. Tambah E pangkat berapa? XY. XY. Ini kayak soal Gampang ujian ya. dong. Kayak soal ujian. Kayak soal apa sih? Soal tugas ya? Iya, soal Kayak tugas. soal tugas dong. Apa nggak diganti gitu ya? Bosen gitu. Ya udah kalau XY pangkat 4 boleh. boleh deh. Pangkat 4 boleh deh. Nah, nanti yang tanggung jawab masnya nih. Nah, yang ditanya adalah DYDX gitu kan. Turunan implisit. Berarti gimana? Nah, ini ngerjainnya akhir aja ini mah ya. Karena panjang gitu. Ya gimana lagi ya nuruninnya agak apalagi tadi masnya ngedobelin ini. Biasanya sih modelnya tuh si bagian ininya itu cuma satu ya. Ini kan ada 2 ya, jadi panjang kerasanya. Paling nanti kita bikin jadi 2 soal aja kali ya. Nah, ini aja. Nah, gitu aja. Nanti kalau yang E beda soal. Jadi nanti kesannya susah gitu ya. Ini tambah. Iya deh. Jadi E pangkat tadi dengan ini modelnya sama. Karena bentuk ini yang implisitnya itu di sini. Karena kan dia nggak bisa dipecah antara X kuadrat sama Y kuadrat sama Y-nya. X kuadrat sama Y-nya nggak bisa dipecah. Itu yang bikin dia implisit. Oke, nah sekarang berarti turunannya gimana? Jadi jangan terlalu overthinking ya kalau tugas ya karena waktunya panjang mungkin dibikin susah mungkin aja. Tapi kalau ujian mah gini-gini aja ya teman-teman. Coba kita turunin. Ini apa nih? 3Y kuadrat pangkat 2 DY. Bener DYDX ditambah turunan cos apa? Min sin apa? Min sin X kuadrat Y kan gitu ya. Dikali turunan dalamnya. Turunannya UV. Ini itu adalah U. V Ini itu ya. adalah V. U aksennya berapa? 2X DX gitu ya. Nggak perlu ditulis lah ya 2X DX ya. U aksen V ditambah atau mau ditulis boleh. Biar inget gitu ya. DX boleh deh. DX kali Y V-nya ditambah plus U X kuadrat V aksen turunan Y berapa? 1 1 kali DX gitu ya.
ditambah berapa turunan 4x? 4 dx gitu ya. Walaupun nggak ngaruh ya, sama dengan 0. Udah gitu. Nah, jadi nanti jadinya apa nih? Coba ini bagian dy dx ini tuh sebenarnya coret juga nggak masalah. Tapi biar kelihatan. Berarti jadinya 3y kuadrat dy dx dikurangi apa nih? Kalau dikali berapa nih? Min 2xy ya. Ini kan min 2y sin x kuadrat y. Terus ini minus terus segini ya, kurung. Nah, gitu. Minus dikali plus. Ini harus hati-hati ya, minus apa nih? X kuadrat sin x kuadrat y kuadrat y ditambah 4. Gitu ya. Nah, sekarang yang dy dx dikumpulin. Yang dy dx dikumpulin jadi apa? Dy dx. Ini berarti sisanya ini apa nih yang dikumpulin? 3y kuadrat. Kalau di sini min x Dikurangin dikali gitu ya. Set. Sama dengan ini pindah ruas jadi positif 2xy sin x kuadrat y. Ini pindah ruas jadi negatif 4. Terus tinggal bagiin ya. Tinggal bagiin dy dx nya berarti sama dengan apa? Dy dx nya sama dengan si nganu dibagi nganu gitu ya. Nanti kalau pilihan ganda kan tinggal lihat nih bener nggak si nganu dibagi si nganu ini. 3y kuadrat kurang x kuadrat. Nah, gitu. Nah, itu tadi kalau latihannya teman-teman tadi boleh pakai soalnya seperti siapa tadi? Ya. Nah, coba kalau yang gini gimana? Tadi apa? Kalau e pangkat xy pangkat 4 ditambah gitu ya. Sin x gitu kan? Dikurangi 4 y pangkat 2 tambah 10 sama dengan 0. Tentukan dy dx. Yo. Udah. Pangkat xy pangkat 4 ya. Berarti apa gimana? E pangkat. Nah, bareng-bareng aja lagi ya. E pangkat xy pangkat 4. Buka kurung. Turunan ini. Ini Iya, x-nya U, UV ya. U-nya V. U aksen. 1 dx gitu ya. Tapi dx nggak usah lah ya. Dikali V. V-nya adalah apa? Y pangkat 4 ditambah U dikali V aksen. 4y pangkat 3 dy dx. Ditambah turunan sin apa? Cos x. Dx nggak perlu. Kan langsung ya. Dikurangi 8y dy dx. Sama dengan 0. Nah, udahlah, tinggal rapiin sendiri ya teman-teman ya. Itu gigituan. Fungsi implisit harus sama dengan ya? Kenapa? Fungsi implisit ini harus disama Ya, dengan karena ini fungsi gitu. implisit itu kan dianya fx, y ini sama dengan 0. Oh, pasti 0 ya? Ya kan dipindahin ruas kan bisa. Setiap kali menurunkannya itu berarti pasti dy dx berarti ya kak. Ya semua fungsi juga bisa dibikin jadi 0. Ini kan nih. Cuman khusus fx itu bisa dibuat jadi 0. Y itu bentuk fungsi umum. Sudah 5 watt nih. Udah nomor berapa nih? Muammar, saya pengen nanya kak. Nomor 19. Gimana? Itu setiap kali kita menurunkan dia berarti selalu dy dx berarti ya? Sebenarnya. Cuman kan kita tuh memang kita tuh terbiasa fungsinya itu fungsi eksplisit kan. Fungsi eksplisit selalu y sama dengan y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Kan selalu turunannya fokusnya sama di sini ya. Ya enggak? Padahal sebenarnya kan turunan ini apa? 1 dy dx gitu. Nah, sebenarnya gitu kan. 3x pangkat 2 ditambah dx gitu kan. Nah, ini nggak pernah ada. Nah, ini kan udah makanya implisit kan ya. Ini eksplisit. Makanya implisit. Kalau ini kan eksplisit. Yang kanan eksplisit.
Iya, kanan eksplisit. Kalau ini eksplisit. Nuruninnya sama, cuman itu eksplisit implisit itu lebih ke fungsi ya teman-teman ya. Bukan turunannya. Jadi agak aneh juga sih turunan eksplisit. Maksudnya bukan turunan eksplisit. Ini saya ralat tuh ya. Bahasanya yang lebih tepat tuh bukan turunan implisit. Turunan fungsi implisit gitu. Turunan fungsi eksplisit. Turunan fungsi eksplisit itu yang suka kita pakai kayak gini, ini fungsinya eksplisit. Turuninnya mah sama caranya mah, nggak ada perbedaan. Kalau ini fungsi implisit yang mana? Yang atas, fx-nya sama dengan 0. Kayak gini. Karena dia nggak bisa dipisahin antara x sama y-nya. Gimana misahin ini sama ini coba? Y sama x. Ya bisa jadi perkalian, tapi sama ini gimana? Sama ini gimana? Susah. 4 tambah x dx. Oke, sip. Terakhir ya teman-teman ya, mau yang gampang apa yang susah? Bisa yang gampangnya apa mau yang susahnya modelnya? Maksudnya yang susah. Maksudnya gini, kan tadi kan saya bilang kalkulus 1 ini itu sudah general. Sebenarnya soalnya tuh nggak susah banget. Maksudnya ya 20 soal itu harusnya mungkin 10 soal mudah, 10 soal sedang. Apaan? 5 sampai 10 soal mungkin bisa jadi sedikit susah gitu. Maksud saya tuh di antara kan kayak bab-bab yang mudah itu kayak L'Hopital itu kan cara ngerjainnya gampang ya. Ya enggak? L'Hopital terus apa lagi? Asimtot itu kan cara ngerjainnya sedikit mudah gitu ya. Kalau tahu Kak, kalau nggak tahu. Ya kan asimtot tuh masih ingat nggak? Kayak misal fx nih sama dengan berapa ya? 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi x min 1. Tentukan asimtot tegak. Berapa asimtot tegak? 1. Gampang kan? 1. Asimtot tegaknya berarti apa? Gampang. X-nya sama dengan 1. 1. Kenapa? Bikin aja ini jadi 0 kan gitu ya? Tapi bagian yang atas tidak 0. Contoh lagi kalau saya punya fx sama dengan apa? X kuadrat ditambah 4x misal ditambah 3 dibagi x kuadrat misal dikurang 9. Asimtot tegaknya berapa? 3 atau min 3. 3 min 3 atau min 3 atau min 3. Bukan 3 atau min 3 3. lebih tepatnya. Karena asimtot tegaknya apa? 3 min 3 atau 3 dan min 3? 3 atau min 3. Hah? Plus minus 3. 3 atau min 3. Yang benar apa? 3 dan 3 atau min 3. Min 3 atau 3? Nah, caranya ini harus digini dulu ya. X plus 3 kali X plus 1 dibagi X plus 3 kali X min 3. Nah, memang sih bawahnya itu 3 sama min 3. Tapi kan ini kan nggak boleh 0 yang atasnya. Berarti si asimtotnya hanya apa? Min 3. 3 ya? Hanya 3. Jadi kalau soal kayak gini asimtot tegaknya adalah apa? Sama nanti. 3. Tapi kalau ininya saya ganti minus. Salah ya. Kita dulu. Iya benar. Kalau diganti minus berarti berapa? Berarti min 3. Nah, ini jadi minus kan? 3. Ini nyoretnya sama ini. Nanti min 3. Ini nangkep nggak nih? Saya udah makin kesini udah makin ngatur nih. Saya. Tadi sampai mana sih? Jadi seandainya ini itu adalah berapa? Seandainya minus. Seandainya minus, maka bagian ini jadi minus. Kalau bagian ini jadi minus, ini jadi minus. Ini kan sebenarnya kalau dianya X sama dengan 3, ini jadi 0 gitu. Itu nggak boleh. Berarti asimtotnya itu adalah apa? Kalau kondisi gitu.
Jadi cuma dari Min situnya 3. doang. Kalau asimtot datarnya berapa? 1 ya? Y sama dengan 1 ya? 1. Y sama 1. dengan tapi ya. Y sama Sama dengan dengan Y 1. sama dengan Kenapa 1. 1? Dicari limit X menuju tak hingganya. Koefisien tertingginya adalah apa? 1/1. 1%. Itu maksudnya yang model mudahnya gitu tentang asimtot. Terus tentang menurut saya sih kayak yang implisit tadi itu bisa teman-teman skip, jadi jangan sok-sokan sih. Maksudnya kerjain dulu yang mudahnya dulu, kalau ada waktu baru kerjain yang sulit. Ingat teman-teman, untuk dapat nilai A itu teman-teman nggak harus dapat 100, tapi kalau 100 ya bagus. Jadi cirian yang gak rampang heula gitu ya bahasa Sundanya. Tandain yang mudah-mudahnya terus. Terus menurut saya tuh kalau yang mudah itu adalah tentang turun sama cekung. Itu menurut saya sih. Tapi nggak tahu teman-teman kayak gimana. Itu yang gimana? Gimana? Cekung yang bisa ini. Ini terakhir kali ya. Kalau kayak ini apa? Implisit, Maclaurin agak lumayan tuh. Walaupun sebenarnya bisa aja sih triknya. Nah, jadi kalau yang naik turun gitu kan, kalau naik turun itu, nah kalau naik itu gimana? Berarti turunannya F absen kalau lebih turun besar lebih dari 0. F absen turun kurang dari kurang dari Terus ada juga dianya cekung. Kalau cekung itu F bisa up. atas, bisa bawah. Kalau cekung Bawah. atas berarti apa? Turunan F pertanyaannya up. lebih dari Kedua. kalau turun keduanya kurang dari cekung ya. Jadi turunan kedua gitu. Jadi aplikasi, jadi ada namanya turunan tingkat tinggi. Jadi turunan kedua gitu ya. Turunan ketiga, turunan keempat. Cuman di sini cekungan itu aplikasi dari turunan ke. Saya kasih contoh ini aja ya. Contohnya adalah contoh nomor berapa tuh? Udah berapa tuh? Nggak ada nomornya lah. Udah lupa. Nah, misal saya punya fx sama dengan berapa ya? 1/3 x pangkat 3 misalnya gitu ya. Ditambah tambah x gitu ya kuadrat turun pada interval. Nah, berarti kalau cara ngerjainnya gimana? Kalau turun berarti f aksen x-nya kurang dari 0. F aksennya berapa nih kalau itu? Ini kan 3x pangkat 2, kalau dikali 1/3 jadi berapa? X pangkat 2. X pangkat 2. Ini 24. kurang dari 0. Jadi UUD ya, ujung-ujungnya dak samaan. Berarti jadinya adalah x plus 6 kali x min 4 kurang dari 0. Nanti pembuat 0-nya berapa? Minus 6 sama X positif, negatif, positif. Positif, negatif. Gitu. Jadi dia turun, jawabannya apa? Interval turunnya adalah min 6 kurang dari x. Jawaban. Kalau cekung gimana? Ya turunin lagi 2 kali. Ya. Dia cekung atas pada selang berapa? Misal. Ya tinggal turunin aja. X pangkat. Oke, kayaknya terakhir ya teman-teman ya. Udah mulai oleng nih. Saya udah nulis apa? Saya kelemahan. Nah, misal saya punya fx misal sama dengan apa ya? X pangkat berapa ya? 4 ditambah saya nggak tahu. Oke, dia cekung atas
cekung atas pada interval berapa? Kalau cekung atas yang harus dilakukan adalah nyari turunan kedua. Berarti apa? F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 36 X. Terus turunin lagi. Sorry, ini kurang ya harusnya. Kurang nih. Kenapa tambah? Nah, kurang ya teman-teman ya. Iya. Set. Berarti bagian yang ini juga. Ya, gitu ya, 4X pangkat 3 dikurang 36X. Nah, tapi karena dia cekung, kita harusnya turunan kedua, jadi 12X pangkat 2. Nah, karena cekungnya atas, berarti harus lebih dari 0. Gitu deh. Bagus nih soalnya. Berarti jadinya apa nih kalau dibagi 12? Jadinya X pangkat 2 dikurang 4 lebih dari 0. Jadinya kalau difaktorin X plus 2 kali X min 2, jadi ujung-ujungnya pertidaksamaan ya. Membuat nolnya berapa aja? Bukannya 3 ya, Kak? Apanya yang 3? Kan itu dibagi 12 ya, Kak? 36 bagi 12, 3 bukannya? Oh iya bener ya, 3 lagi. Itu biar 9 gimana ya? Wah, nggak mungkin. 3 ya? Sudahlah. 3 nggak bagus ya. Oke. Berarti di sini adalah akar 3 sama min akar 3 lah gitu ya. Nama juga CBS. Nggak ya. mau. Nah, di sini adalah min akar 3 sama akar 3. Oke, terima kasih. Positif, negatif. Jadi poinnya sebenarnya itu. Jadi turunan kedua habis itu pertidaksamaan, turunan pertama habis itu pertidaksamaan. Itu menurut saya itu cukup mudah sih. Jadi kalau turun naik, turunan pertama, kalau turun kurang dari, kalau naik lebih dari. Tapi kalau cekung atas lebih dari, tapi turunan kedua. Kalau cekung itu turunan kedua. Kalau cekung bawah dia negatif. Gitu ya teman-teman ya. Ya ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari soal yang udah saya bikin per 5 bab itu. Cuman ini mah CBS aja. Jadi bikin CBS jadi mengeksplor. Cuman saya membatasi diri saya biar nggak overthinking untuk bikin soal yang aneh-aneh gitu. Jadi soal UAS kalkulus 1 mah insya Allah 10 soal mah mudah. 10 soal mah mudah. 10 soal sedang, 10 soal bisa pasti gitu ya. Jadi tidak ada yang sulit tapi bisa ya. Begitu. Oke gitu teman-teman, mudah-mudahan cukup. 2 hari lagi ini aja tinggal tinggal latihan-latihan sisanya ya. Kalau ada yang masih belum ditanyain bisa di share di grup, bisa dijawab bareng-bareng. Gitu, ada pertanyaan dulu teman-teman? Kak, cuman mastiin doang, Kak. Aku kemarin bingung kalau ditanyain yang kan ada deret Taylor sama McLaurin ya. Itu yang pasti ditanyain itu biasanya koefisiennya aja ya, enggak Iya, yang panjangnya itu ya. Repot juga ya. Soal pilihan. Oh, nggak apa-apa, Kak. Soal pilihan ya, jadi kalau koefisiennya aja ya. McLaurin itu model soalnya itu biasanya dia ditanyainnya adalah koefisiennya. Misal koefisien misal X pangkat 3 pada deret McLaurin. Suku ketiga gitu ya, Kak. Suku ketiga misalkan suku 4 gitu ya. Dia spesifikasinya harus bentuk X pangkatnya, misalnya X pangkat berapa maunya. Oh iya gitu. Oke. Nanti nih biar saya ngasih CBS, nanti kalian kerjain aja. Ngasih kerjain tapi saya nggak bahas ya, mungkin bahasnya di grup. Saya bikin CBS-nya gini deh. McLaurin ya. CBS. Koefisien X pangkat misal berapa ya, 4 apa 5? 4 untuk koefisien X pangkat 4 pada deret McLaurin gitu ya. Pada deret McLaurin fx sama dengan apa ya, biasanya dia E sih, cuman boleh deh E pangkat minus 4x. 4 kegedean nggak ya? Min x deh. Min x kegedean nggak ya? Min 2x deh, min 2x. Atau min 3x atau 2x boleh. Gitu aja. Nah, berapa ya? Koefisien di share di grup ya.
share, maksudnya jawabannya kalau ada yang mau jawab boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Tapi kan akan bermanfaat. Koefisien X pangkat 4 pada derajat maklorin Fx tambahan F pangkat 2X adalah. Kalau bisa ada ininya ya, ada caranya. Jadi biar saya cuman validasi doang. Oh ini bener nih, tinggal diikutin aja. Gitu. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap semangat intinya. Kita sudah udah lumayan ya 2 jam. Jadi ada 20 lebih ya, tadi kayaknya 20 soal adalah 21 apa 22 ya kalau dikumpul-kumpulin. Mungkin itu referensinya bisa dipakai, minimal mungkin ada yang pengen nargetin nilai A, kayaknya 20 sampai 25. Menurut saya sih udah bisa A kalau tutonnya 90-an. Kayaknya kalau yang bisa bener 25 tutonnya ya minimal 90-an bisa lah. Biasanya sih kalau dari data begitu ya, kecuali males aja. Oke gitu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi saya terima kasih dan memohon maaf sekaligus kalau misalnya ada salah-salah kata. Mungkin saya pas lagi malam kayak gitu kayak ngelindur kata-katanya, entah ngajar apa gitu, entah ngomong apa gitu. Jadi sudah tidak fokus. Dan terima kasih sudah mendengarkan selama hampir 3 bulan ya, 4 bulan kita ya, hampir 1 semester lah. Mungkin terngiang-ngiang gitu kata-kata saya, dan ada terngiang-ngiang doang, tapi nggak tahu deh, mudah-mudahan semuanya bisa terserap dengan baik ya. Oke gitu, jadi Amin. semoga bisa bermanfaat dan bisa pergunakan bagaimana. Udah gitu aja. Jadi ini sekaligus closing ya, maksudnya sepertinya tidak ada pertemuan lagi di kalkulus 1 di semester sekarang. Mungkin nanti akan ketemu lagi, mudah-mudahan nggak ketemu di kalkulus 1 semester depan. Mudah-mudahan pada lulus, jadi nggak usah belajar masuk saya lagi. Nanti mungkin yang prodi matematika saya baru keingetan ya, yang prodi matematika itu bisa dilanjut nanti di kalkulus 2. Saya baru inget nih, yang kalkulus 2 agak terlantar. Nanti mungkin ada yang prodi matematika nggak? Nanti kalau yang kalkulus 2 tanggal berapa ya? Ada tahu tanggal berapa kalkulus 2? Nanti boleh diingetin nih kalau ada yang mau belajar kalkulus 2. Teman-temannya nanti diingetin aja. Sepertinya tidak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya Nah, kakak. nanti diingetin aja Mas Ada. ya. Saya lupa terus ya kalkulus 2. Jadi nanti karena ini kalkulus 1-nya udah beres, nanti mungkin bisa alokasi waktunya kita pakai untuk kalkulus. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.